Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Jihan Zakia Fadila dengan NPM 2313034063 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan website atau WebGIS, yaitu tentang persebaran rumah sakit di Kota Metro. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data spasial, lalu pembuatan WebGIS-nya di Visual Studio Code atau VS Code, hingga publikasi WebGIS di web GitHub agar dapat diakses oleh masyarakat lain atau orang lain secara online. Langsung aja ke videonya. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data. Pada proyek ini, saya menggunakan data persebaran rumah sakit di Kota Metro. Jadi data yang diperlukan itu ada nama rumah sakit, lalu latitude dan juga longitude, serta alamat rumah sakit di Kota Metro. Di mana rumah sakit di Kota Metro itu terdiri dari 9 rumah sakit. Nah, kalian juga bisa menambahkan informasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Di sini saya menambahkan informasi tentang kode rumah sakitnya, tipe rumah sakit, lalu jenis rumah sakit, serta kecamatan per rumah sakit atau masing-masing rumah sakit. Nah, untuk mendapatkan data koordinat latitude dan juga longitude, di sini saya menggunakan aplikasi Google Earth. Ini saya contohkan. Caranya gimana? Jadi caranya itu cari masing-masing lokasi rumah sakit. Saya contohkan rumah sakit Azizah Kota Metro. Nah, ini kalian cari, lalu kalian klik yang search. Nah, di sini langsung ditujukan ke lokasi rumah sakit yang kalian cari. Jika sudah, maka kemudian mencatat titik koordinat atau latitude serta longitude-nya di bagian kanan bawah seperti ini di sini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data di Excel. Data-data yang sudah kalian cari tadi, kalian masukkan ke Excel, kalian buat seperti ini, di mana di sini data saya yaitu terdiri dari kode rumah sakit, nama rumah sakit, lalu jenis rumah sakitnya, apakah rumah sakit umum daerah atau rumah sakit ibu dan anak, lalu tipe rumah sakitnya, kecamatannya, latitude dan longitude, serta alamat masing-masing rumah sakit. Di mana tujuan penggunaan Excel ini adalah untuk menyusun data spasial secara sistematis data secara sistematis sebelum diubah menjadi data spasial nantinya. Nah, pada tahap ini perlu diperhatikan bahwa nilai latitude dan juga longitude ini harus angka desimal. Supaya apa? Supaya dapat dibaca dengan baik oleh sistem GIS, seperti itu. Oke, setelah data selesai dibuat di format Excel seperti ini, langkah selanjutnya itu mengubah data tersebut menjadi format GeoJSON. Kalau di Excel ini kan masih format CSV. Langkah selanjutnya itu kita ubah formatnya jadi data GeoJSON. Kalian bisa ubah di web geojson.io ini, atau bisa juga lewat aplikasi lainnya seperti Quantum GIS atau web online lainnya juga bisa. Yang penting format datanya itu jadi data GeoJSON. Di sini format data saya itu saya beri nama rs_metro GeoJSON. Di mana data itu tuh berisi seluruh titik-titik lokasi rumah sakit di Kota Metro itu. Langkah berikutnya itu adalah menyiapkan struktur project kita di VS Code atau Visual Studio Code. Kalian buka Visual Studio Code-nya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa folder dan file utama di mana terdiri dari assets. Ini kalian buat file assets di sini. Caranya nih bisa klik new folder, maaf. Nanti muncul di sini. Di sini saya buat folder assets, lalu data, PACS, lalu ada WebGIS Metro. Ini tidak usah, belum. Jadi ada 4, ada assets, data, PACS, lalu ada index HTML.
Yang pertama ini folder assets, di mana aset ini digunakan untuk menyimpan seluruh gambar yang akan digunakan pada website atau webgis kalian, yang akan kalian tampilkan nantinya. Misalnya nih ada foto diri. Nah, ini foto saya, lalu ada kota metro. Ini digunakan untuk latar belakang nantinya. Ini ada logo kota metro, lalu ada rumah sakit AMC, dan yang lainnya. Rumah sakit Azizah. Kalian bisa masukkan seluruh gambar yang akan kalian upload di webgis kalian. Setelah itu ada folder data. Nah, data ini berisi format file GeoJSON kalian tadi. Di sini saya beri nama RS Metro. Jadi di folder data ini masukkan file GeoJSON kalian tadi yang berisi titik-titik lokasi rumah sakit. Lalu ada folder packs. Folder ini digunakan untuk menyimpan halaman tambahan jika diperlukan. Sebagai contoh ini ada halaman biodata.html, lalu webgis HTML. Tapi saya tidak menggunakan file atau folder packs, sehingga saya menggunakan index HTML aja. Karena saya tuh cuma menggunakan satu halaman atau halaman utama aja untuk menampilkan website atau webgis yang saya buat nanti. Setelah struktur folder selesai disiapkan, langkah berikutnya itu adalah membuat kode program pada file index.html. Nah, di sini di sini kode website yang akan dibuat sudah saya buat, di mana pada tahap ini itu saya menggunakan beberapa bahasa dan library, yaitu ada HTML untuk membuat struktur website, lalu ada CSS itu untuk mengatur desain dan tampilan website, lalu ada JavaScript itu untuk memberikan fungsi interaktif pada webgis kita, lalu ada Leaflet.js itu untuk menampilkan peta digital kita nanti. Kode yang dibuat itu berfungsi untuk menampilkan peta kota metro, lalu menampilkan titik lokasi rumah sakit, menampilkan pop-up informasi rumah sakit, lalu menampilkan foto rumah sakit dan foto yang lainnya, lalu menampilkan informasi tambahan rumah sakit, dan membuat tampilan website menjadi lebih interaktif serta menarik sehingga banyak yang mengakses website kita nantinya. Nah, pada bagian data ini file GeoJSON dipanggil ke dalam program kita, sehingga seluruh titik lokasi rumah sakit dapat ditampilkan secara otomatis ke peta nantinya. Di sini kalian itu bisa mengembangkan desain website sesuai kreativitas masing-masing agar tampilannya itu lebih menarik dan informatif sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, setelah kodenya selesai, di sini kita coba untuk menjalankan kode. Kita cek terlebih dahulu tampilannya apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Caranya yaitu di bagian index HTML ini itu kalian klik kanan. Nah, kalian klik open with live server. Jika belum terdapat fitur ini, kalian bisa klik extension. Nah, kita install dulu. Caranya cari live server. Nah, di sini udah ada. Lalu kita download dulu supaya di tampilan ini tuh bisa diklik atau udah terunduh seperti itu. Kalau kita coba klik open with live servernya. Nah, ini langsung diarahkan ke browser. Nah, browsernya udah terbuka secara otomatis dan menampilkan website yang telah kita buat. Di sini pada tahap ini tuh dilakukan pengecekan apakah peta itu muncul dengan baik. Kita cek. Nah, petanya muncul dengan baik ya di sini. Lalu apakah marker rumah sakit tampil pada lokasi yang benar? Lalu cek juga apakah pop-up informasi itu dapat dibuka. Ini bisa dibuka semuanya. Lalu apakah foto rumah sakit dan foto yang lainnya itu berhasil ditampilkan? Di sini semuanya berhasil ditampilkan. Lalu cek juga apakah seluruh menu dan fitur itu berjalan dengan baik. Kita cek. Nah, di sini berjalan dengan baik. Oke, setelah websitenya itu berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan, langkah berikutnya yaitu mengunggah website kita atau webgis kita itu ke web GitHub.
Caranya, kalian cari web GitHub di browser atau Chrome. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, oh ya, sebelumnya kalau belum login itu kalian login dulu, bisa pakai email atau yang lainnya. Di sini saya udah login, jadi tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik New Repository. Nah, di sini isi repository sesuai yang kalian inginkan. Pada proyek ini saya menggunakan nama Metro underscore GIS 2. Oke. Di sini udah kita beri nama repositorinya, lalu di bagian deskripsi ini kalian isi juga bebas, tapi di sini ada batas karakternya yaitu 350 karakter. Oke, di bagian configuration di bagian configuration, nah ini diklik yang public. Benar, public, supaya orang lain itu dapat mengakses website kita. Lalu yang add readme ini kalian on, lalu yang ini add gitignore ini no, dan yang ini juga no. Lalu kalau udah, kalian klik create repository. Nah, di sini untuk mengupload file repository, setelah repository itu berhasil dibuat, di sini klik add file, lalu upload file, upload seluruh file dan folder pada proyek tadi. Tadi kan saya menggunakan folder asset, lalu saya menggunakan index.html. Jadi di sini kalian upload semuanya. Bisa kalian drag biar cepat. Nah, masukkan sini. Masukkan juga indeks. Nah, indeks ini. Sabar, lagi loading. Kalian juga bisa di sini kalau mau mengupload. Nah, indeks. Kita klik open. Oke. Lalu saya juga tadi menggunakan yang GeoJSON, itu kalian juga upload. GeoJSON tuh di bagian data ini ya. Ini kalian upload juga. Jika sudah terupload semuanya, kemudian di sini kalian tulis sun commit-nya. Di sini saya tulis first commit. Tipe. Oke, jika udah, klik commit change. Kita tunggu lagi loading. Nah, setelah seluruh file itu berhasil diupload, langkah berikutnya adalah mengaktifkan GitHub Packs. Caranya yaitu pilih menu settings, lalu pilih Packs, kalian scroll sedikit. Nah, ini ketemu menu Packs, kalian klik. Nah, di bagian deploy from a branch, ini kalian biarkan. Lalu ke bagian branch, ini yang non kita ubah ke main. Nah, pada folder ini pilih folder root. Nah, benar, root. Lalu klik yang save. Oke, di sini GitHub akan melakukan proses deployment website sehingga muncul tanda centang hijau yang akan menunjukkan bahwa website berhasil dipublikasi. Kalian tunggu, bisa lihat di sini. Dan kembalikan aja. Nah, di sini kalau udah hijau berarti udah berhasil. Di sini masih warna oranye, masih pending. Bisa diklik. Nah, kita tunggu sampai semuanya itu checklist hijau. Oke, setelah tiga-tiganya sukses atau checklist, kita kembali lagi ke menu settings. Ke menu settings, kita klik lagi Packs. Nah, di sini
setelah GitHub Page itu aktif, kembali lagi kan tadi ke menu setting, lalu Page tadi. Nah, setelah itu pada bagian atas ini akan muncul alamat website yang dibuat secara otomatis oleh GitHub. Nah, ini nih, your set is live out. Ini adalah link website yang udah kalian buat tadi. Kalian bisa akses lewat link ini. Coba kita akses. Nah, dengan demikian, website yang sebelumnya hanya dapat dijalankan secara lokal di VS Code tadi atau live server tadi, ini dapat diakses secara online oleh masyarakat luas atau orang lain yang mempunyai link website kalian. Oke, di sini berjalan dengan baik semuanya. Oke, maka berhasil WebGIS kita berhasil di-upload di GitHub seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di Metro Hub GIS yang saya buat. Jadi di beranda ini seperti ini tampilannya. Dimana di sini terdapat tulisan selamat datang di portal Metro Hub GIS. Nah, ini. Lalu ada juga judulnya, yaitu Sistem Informasi Geografi Sebaran Rumah Sakit di Kota Metro. Lalu di sini ada tampilan logo Kota Metro, dan di latar belakangnya ini adalah tugu Selamat Datang di Kota Metro, di mana ini menjadi ciri khas daerah Kota Metro. Nah, tampilannya seperti ini, di mana website ini tuh dirancang sebagai media informasi spasial layanan rumah sakit di Kota Metro. Di mana Kota Metro itu kan merupakan salah satu pusat kota atau perkotaan di Provinsi Lampung, di mana memerlukan ketersediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, portal WebGIS ini itu dikembangkan untuk memetakan distribusi 9 rumah sakit yang tersebar di wilayah administrasi Kota Metro. Oke, di bagian bawah ini dijelaskan, nih, sistem informasi geografis WebGIS ini mengintegrasikan pemetaan spasial interaktif dan analisis jangkauan kedekatan untuk menyajikan visualisasi sebaran fasilitas kesehatan makro di Kota Metro guna mendukung edukasi geografis dan keterbukaan informasi pelayanan publik. Lalu di sini juga ditampilkan tautan resmi, tautan eksternal resmi. Di sini ada Dinas Kesehatan Kota Metro, di mana jika kalian klik nanti akan ditujukan ke website Dinas Kesehatan Kota Metro. Lalu ada juga Kementerian Kesehatan RI, ada web resmi Kota Metro. Di sini juga terdapat kesekretariat dari website ini atau untuk menghubunginya. Di sini ada juga alamatnya, Jalan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada emailnya dan juga nomor telepon. Ini merupakan informasi kontaknya. Oke. Kita klik menu profil. Nah, di menu profil ini di sini ditampilkan biodata peneliti, di mana di sini ada biodata utamanya, nama lengkap yaitu Jihan Zakia Fadila, lalu dan yang lainnya NPM, program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan yang di bagian riwayat pendidikan ini juga bisa diklik. Nah, riwayat pendidikan peneliti di mana dari SD Negeri 4 Metro Utara lulus tahun 2017, lalu SMP Negeri 3 Metro lulus tahun 2020, di SMA Negeri 3 Metro lulus tahun 2023, dan sekarang itu menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Lalu di sini juga bisa diklik fokus kajian dan kerangka spasial. Di sini ada alasan mengapa saya memilih wilayah kajian yaitu Kota Metro. Karena wilayah Kota Metro ini kan merupakan dipilih sebagai lokasi pengembangan basis data spasial Vaskes Makro karena posisinya itu sebagai kota otonom rujukan medis pusat pelayanan wilayah regional dari Lampung Tengah dan juga Lampung Timur itu kan dekat. Jadi analisis spasial kedekatan jarak esensial untuk mengevaluasi efisiensi aksesibilitas ke ruangan penanganan darurat dari medik atau medis. Oke, di sini pada menu peta WebGIS. Nah, di sini itu ditampilkan wilayah Kota Metro. Nah, ini ada wilayah administrasinya, di mana Kota Metro itu terdiri dari 5 kecamatan. Ada Metro Utara. Di sini Metro Utara itu tidak terdapat rumah sakit. Lalu ada Metro Pusat, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Barat.
Di sisi kirinya ini ada saring data spasial. Ada wilayah kecamatan, ini kalian bisa filter, bisa klik Metro Pusat. Nah, ini akan muncul wilayah Metro Pusat aja. Metro Timur, nah ini rumah sakit yang ada di Metro Timur. Lalu bisa filter dari status manajemennya. Apakah rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, atau rumah sakit ibu dan anak. Itu. Lalu kalian bisa filter kemitraan jaminan BPJS-nya, bisa apakah melayani BPJS. Nah, ini rumah sakit yang melayani BPJS dan ini yang tidak melayani tidak melayani BPJS. Oke. Di bagian kanan pada peta, ini ada aksesibilitas jarak dari GPS, jarak dari lokasi kalian. Kalau kalian menghidupkan lokasi atau mengaktifkan atau mengizinkan lokasi, maka terdapat jarak rumah sakit dari lokasi kalian masing-masing. Di sini saya menghidupkan koordinat saya ini, lalu misalnya nih rumah sakit umum daerah Sumbersari. Nah, kalau kalian klik, ini jarak dari kalian yaitu jarak dari saya yaitu 24,96 km. Nah, ini jika diklik, contohnya nih rumah sakit Muhammadiyah, jika diklik ini rumah sakit kelasnya tipe C, namanya Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Kode rumah sakitnya ini terdapat di sini, deskripsinya. Lalu kecamatannya itu masuk ke Metro Barat, kapasitasnya ada 152 bed, dan di sini melayani BPJS. Ini ada telepon, kalau kalian klik ini muncul telepon rumah sakitnya, dan kalau kalian klik yang rute, ini langsung diarahkan ke Maps. Nah, ini. Oke, ini yang lainnya nih, rumah sakit misalnya Ahmad Yani. Nah, ini muncul. Rumah sakit umum daerah, tipenya tipe B, kode rumah sakitnya, kecamatannya, Metro Pusat, kapasitasnya, dan BPJS-nya itu melayani. Oke, lanjut ke informasi rumah sakit. Nah, di sini itu muncul informasi lengkap dari masing-masing rumah sakit. Contohnya ini Rumah Sakit Ahmad Yani aja deh. Rumah Sakit Ahmad Yani itu tadi tipenya dan lainnya juga masuk di sini. Gimana deskripsinya nih? Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani itu merupakan rumah sakit rujukan utama tipe B terbesar di Kota Metro, di mana berfungsi sebagai pusat rujukan medis lintas kabupaten sekitar, dilengkapi fasilitas perawatan ICU yang komprehensif, instalasi bedah terpadu, poliklinik subspesialis yang sangat lengkap di Rumah Sakit Ahmad Yani. Di sini juga ada informasi mengenai sumber daya manusia kesehatan di rumah sakitnya. Ada dokter spesialisnya itu ada 34 personel, dokter umumnya 18 personel, tenaga perawatnya, lalu kebidadannya. Di sini juga ada informasi kapasitas ketersediaan tempat tidur atau bed. Kamar utama VIP ada 20 bed dan yang lainnya. Lalu ada informasi poliklinik dan layanan unggulan. Di sini ada IGD 24 jam, poli bedah tumor, lalu ada poli jantung dan pembuluh darah, ada juga cuci darah atau hemodialisa. Misal klik lagi rumah sakit Muhammadiyah. Nah, ini alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Lalu rumah sakit Muhammadiyah ini merupakan pilar utama Vaskes di Metro Barat dengan kapasitas tampung rawat inap yang sangat masif, di mana terkenal unggul dalam pelayanan operasi katarak terpadu, pusat kitan modern, serta manajemen ruang kelas 3 berstandar KRIS yang sangat nyaman. Oke, kalau kalian klik cari rumah sakit, ini bisa mencari rumah sakit, contohnya rumah sakit Azizah ya, kita klik. Nah, ini muncul langsung rumah sakit Azizah. Ini sama seperti tadi, ada deskripsi dan informasi dari rumah sakitnya. Dimana cari rumah sakit ini memiliki memudahkan pengguna menemukan informasi rumah sakit tertentu secara cepat. Oke, dimana di sini website ini tuh diberi nama Metro Health JIS karena memiliki makna sebagai sistem informasi geografis kesehatan di kota Metro tadi. Oke, sementara di slogan bagian kanan, nah, di bagian kanan ini itu terdiri dari slogan Bridging Spatial Literacy and Healthcare Accessibility, di mana memiliki arti
menjembatani literasi spasial dan juga aksesibilitas pelayanan kesehatan. Yang dimana ini menggambarkan tujuan utama website dalam menghubungkan informasi geografis dengan akses pelayanan kesehatan masyarakat di kota metro. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan WebGIS persebaran rumah sakit di kota metro. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai tahapan pembuatan WebGIS dari awal hingga akhir, hingga dapat diakses oleh masyarakat lain atau orang lain secara online, serta memberikan manfaat sebagai media informasi spasial khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.